Oh iya, boleh boleh, bisa Pak. Bisa saja Pak. Oke, Ya, ya oke, dilanjut makasih. Pak Wahab. Ya. Terima kasih Pak Hasan yang baik hati dan tidak sombong. Oke, kita mulai lagi, saudara. Kita coba ini dokter tunggu ya. Kita di anunya suaranya ya supaya lebih semangat. Masih ingat deal-deal kita, masih ingat? Oh, ini saya lupa lagi. Speakernya ya. Sudah semua. Sudah Pak. Mereka saya ingat kalau saya bilang CPNS Kota Palu semangat, semangat ASN berakhlak luar biasa ya. NKRI harga mati. Betul kan? Iya kan? Sudah. Ya Pak. Oke, kita mulai. CPNS Kota Palu. Semangat, 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 semangat. 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 ASN ASN berakhlak berakhlak luar luar biasa. biasa. Luar biasa. NKRI. Harga mati. Asik ya, mesti semangat. Saya saja kalau terlalu di umur ya, saya 61 tahun masih semangat. Ya, saya semangat karena teman-teman juga semangat. Oke, alhamdulillah ya kita semangat selalu. Baik, kita mulai. Saya izin share ya bahannya. Masuk kepada coaching atau habituasi agenda 4. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Jadi dalam coaching ini dari ke-10 itu pertama kita pembulatan. Kita bagaimana mengetahui keterikatan atau keterkaitan dengan antara agenda 1, 2, 3 yang kemarin sudah teman-teman lalui. Kemudian saya memberikan penjelasan bagaimana ya tentang isu dan cara menemukan isu, walaupun teman-teman sudah pintar-pintar ini saya lihat dari tugas-tugasnya ini bagus. Kemudian kita sampaikan coaching singkat bagaimana menemukan isu atau gagasan kreatif dan kegiatan, dan sampai ada terakhir penugasan. Penugasan lagi ini teman-teman itu akan membentuk ya, agar dengan tugas-tugas itu bisa mengantarkan teman-teman lebih lancar lagi ya dalam mengaktualisasikan nilai ASN melalui tugas. Oke, ini yang kita akan lalui ya pada coaching pertama ini. Ini perkenalan sudah cukup, maka tujuan pembelajaran pada coaching ini teman-teman, bagaimana teman-teman bisa melaksanakan aktualisasi atau habituasi terhadap nilai ASN berhalal. Itu pertama harus kita memahami konsep habituasi. Yang kedua itu memahami tahapan kegiatan habituasi. Dan yang ketiga itu melaksanakan tahapan aktualisasi. Tahapan sudah mulai menyusun, rancangan, mempresentasikan, melaksanakan, menyusun laporan, dan mempresentasikan laporan. Ini nanti terakhir ini. Yang paling tidak itu di AB ini, nah, kita fokus ya, pada pembelajaran sampai pertemuan kita 4 kali sampai sebelum masuk ke rancangan. Seminar rancangan aktualisasinya. Itu yang kita lalui seperti kemarin teman-teman di Sigi. Sekarang saya masuk nanti di pertemuan terakhir keempat, tinggal mungkin hanya penguatan-penguatan yang hal-hal yang mungkin perlu dilengkapi. Kalau sudah lengkap saya tanda tangan laporannya, besok sudah mereka ujiannya, hasil aktualisasinya mereka. Baik, apa sih yang mau diaktualisasikan? Mau diaktualisasikan ini nilai-nilai dasar ASN. Nanti dilihat di mana itu nilai-nilai dasar yang kita mau aktualisasikan. Untuk mengaktualisasi nilai dasar ASN itu diperlukan kreativitas saudara. Ya, ada kepekaan saudara, ada kepedulian saudara. Sini intinya, sehingga dalam hal mengaktualisasikan, menghabituasikan nilai dasar ASN itu terpenuhi. Di mana nanti kita lihat di mana itu, kita akan saya sampaikan di sini. Diperlukan, tapi dari pembelajaran ke agenda 3, kebetulan saya agenda 3, jadi kita masih nyambung. Biasanya kalau saya di agenda 2 masuk ke aktualisasi, berarti saya lagi penegasan di agenda 3. Tapi kalau saya lihat tugas-tugas teman ini secara individu maupun kelompok, ini bahkan sudah ada muncul satu kreativitas gagasannya, berangkat dari kepekaan atau kepedulian melihat satu masalah atau isu ya.
Tinggal bagaimana mengaktualisasikan, menghabituasikan nilai-nilai dasar ASN itu ada di mana dia. Oke, teman-teman. Kemudian dalam habituasi ini, lagi-lagi saya sampaikan, agenda 3 itu bagian dari inspirasi. Jadi kita mengungkap isu atau masalah itu dari agenda 3. Bagaimana tata kelola terhadap pengelolaan ASN, bagaimana pemanfaatan terhadap digital, ya, alat-alat komunikasi di dalam menunjang tugas-tugas kita, di dalam mencapai kinerja daripada unit kerja, ya, baik secara umum maupun secara khusus. Ya. Untuk apa ada 3 hal ini yang melihat tadi? Bagaimana menemukan isu, bagaimana kita menemukan gagasan solutif. Ya. Tadi sudah berpikir kritis, kalau gagasan berarti berpikir kreatif. Itu kendaraan kita untuk kita mau kemana. Tujuan kita itu mengaktualisasikan mata pelatihan agenda 2 dan agenda 3. Sehingga terbentuklah habituasi atau karakter kita dari nilai-nilai tersebut menuju kepada nilai-nilai ASN yang atau PNS yang profesional dan berkarakter. Karakter itu memiliki nilai-nilai atau kode etik atau perilaku, ya. Nih, kemudian ada keterkaitan tadi agenda 1 tentang apa, ya, agenda 2, agenda 3. Agenda 3 ini nanti dari semua agenda-agenda ini akan teman-teman formulasikan di dalam satu rancangan aktualisasi. Rancangan aktualisasi itu dilakukan hanya 30 hari kerja. Ingat, 30 hari kerja. Di mana? Di tempat peserta bekerja. Jangan mencari, ya, satu isu atau masalah di tempat lain. Nanti agak kesulitan di dalam menyelesaikan rancangannya. Itu berarti berangkat dari, ya, ada ditunjang oleh kemampuan, ya, teknis di bidang tugasnya. Jadi ada pengembangan ini kegiatan artinya terhadap kemampuan teknis di bidang tugasnya, hasilnya, sehingga ini membantu kita menghabituasikan. Teman-teman, bagaimana menuju PNS yang berkarakter smart, ya, ada beberapa 8 poin. Berintegritas nasional ini terhimpun dari 8 ini, dihimpun dari 7 unit, ya, komponen daripada ASN berhala, ya, ditambah lagi dengan pembelajaran agenda 3. Lanjut, nah, kalau kita melihat suatu kedudukan agenda 1, 2, dan 3 dalam aktualisasi agenda 4, agenda 1 ini bagaimana saudara menganalisa isu, bagaimana melaksanakan amanah WASM, bagaimana mewujudkan semangat bela negara, ini sudah dapat, ya. Ini nanti yang akan teman-teman ungkap, ya, untuk melengkapi di dalam bagaimana menemukan isu, ya. Dari agenda 3 ini, tadi, ya, agenda 3 itu sudah ada manajemen ASN. Teman-teman sudah dapat isu A, ya, ada 3 isu, makanya saya di dalam penugasan agenda 3 itu teman-teman cari isunya, identifikasi isunya, baik dari manajemen ASN, baik dari Semarang ASN, didapat, kemudian menggunakan tools analisis, sudah dilakukan, ya, dari tugas teman, ini dapat core issue. Nah, dari core issue itu dicari gagasannya. Nah, gagasannya ini sebelum mendapat gagasan tentu ada lagi alat analisis yang kita gunakan, ya, respon, ya. Dari gagasan kreatif tentu bagaimana mengaktualisasikan, tentu harus ada kegiatannya. Nanti dikaitkan dengan agenda 2. 7 komponen itu di mana keterkaitan dia setiap tahapan kegiatan dan tahapannya, setiap langkah yang dilakukan. Apa kaitan dengan nilai-nilai ASN berhala? Apa dia masuk ke orientasi pelayanan, atau dia termasuk loyal, apa termasuk kolaboratif? Itu nanti Bapak teman-teman tuangkan nanti, ya. Nanti akan sampai ke slide itu. Kemudian apa itu isu? Apa itu masalah? Jadi tadi sudah bagus, ya. Kalau namanya isu itu bukan penyebab.
Itulah sesuatu yang potensi menjadi masalah bila tidak diatasi. Jadi lahir dari apa yang tugas kita, tusi kita, sesuatu dan seterusnya ya. Kalau terus masalah itu ada gap. Gap itu antara yang mau dicapai dari target terjadi ada perbedaan dengan realisasi. Oh, masalah itu. Kemudian bagaimana itu kalau kita tarik gapnya itu harapan sekarang atau saat ini, kondisi saat ini seperti apa? Dan kondisi yang diharapkan itu seperti apa? Itu kita harus ada target kita. Apakah itu misalnya gap terhadap kinerja? Kinerja itu yang mana mau diharapkan kinerja itu? Kalau kita bicara dari sisi capaian kinerja perangkat daerah itu yang dikenal namanya IKU. Ya. Indikator kinerja utama. Tahu dulu ini indikator kinerja utama unit kerjanya itu apa. Masuk lagi ke breakdown ke sub-sub unitnya. Sub-sub unit itu akan menunjang mencapai tujuan indikator kinerja. Itu yang dilihat. Oh, kinerja kita capai. Contoh misalnya di pendapatan. Saya ingin kinerja saya agar pendapatan itu melalui APBD saya harus capai 4,3 triliun. Itu indikator utama saya. Bagaimana mencapai indikator itu supaya bisa realisasi itu tercapai? Tentu melalui tahapan kegiatannya seperti itu. Dan itu seperti tadi harus didukung dengan data-data, bukan dengan kata-kata. Ya. Yang diharapkan itu ada fakta, mana data. Tapi kalau ada fakta, tidak ada data, itu apa namanya itu? Hoax. Nah, itu. Hoax, Pak. Dapat di isu kontemporer itu. Jangan sampai menganggap satu isu ternyata itu bukan isu. Kenapa? Ternyata dia tidak punya data, cuma kata orang, menurut ini, menurut itu, ya. Ini jadi harus diatasi masalah itu. Cari penyebab utama. Kenapa ada masalah? Sudah tadi saya lihat sudah bagus nih tugas individu. Baik. Sekarang kita bagaimana itu isunya? Identifikasi dari 7 isu kontemporer, mungkin dari isu-isu berakhlak, isu-isu manajemen ASN, isu-isu dari smart ASN, atau isu-isu dari smart digital. Yang kaitan ada di tempat tugas teman-teman. Nanti saya kasih contoh itu, seperti apa itu isu ya. Nah, kemudian ditapis, dapatlah core isu. Untuk mendapat gagasan tentu juga harus kita pilih dari sekian gagasan. Ya. Tadi seperti tadi. Saya ini sebenarnya cuma mau mengulang saja, mengingatkan sudah apa yang teman-teman lakukan. Setelah dapat misalnya gagasan, nah dia bikin kegiatan. Setiap kegiatan itu di dalam gagasan, saya ingatkan kepada teman-teman minimal 4 kegiatan. Bedakan mana kegiatan, mana tahapan kegiatan. 4 kegiatan utama. Kemudian dijabarkan menjadi tahapan kegiatan. Ya, tahapan kegiatan itu minimal 3. Jangan cuma 1, cuma 2. Ya. Supaya tuntas itu kegiatannya untuk kita capai tujuan di mana kita melaksanakan itu. Ya. Kemudian ini tentu apakah dia memberikan kontribusi terhadap visi misi, terhadap nilai-nilai organisasi. Nah, ini hal tersebut tujuan kegiatan pertama. Nah, kemudian bagaimana kaitan dengan nilai-nilai ASN berakhlak? Apakah itu setelah Bapak Ibu melakukan kegiatan tahapan sudah teraktualisasikah nilai-nilai ASN berakhlak itu? Dan seterusnya, kegiatan 2, kegiatan 3, kegiatan 4. Ingat kegiatannya itu minimal 4. Jangan ada kegiatan cuma 2 atau 3. Ya. Oke, nanti bagaimana? Kemudian dari mana itu sumber-sumber isu? Artinya sumber-sumber itu bisa Bapak lihat. Ada yang bilang, oh sedang banyak dibicarakan, baik secara forum formal, ada informal, kemudian media massa, ada media sosial. Silakan ya. Kalau ini dari sumber lain, maka teman-teman itu harus betul-betul mengkaji dulu itu isu itu. Jangan-jangan ini cuma isu diciptakan karena unsur-unsur di balik isu itu ada unsur yang lain. Ya, itu harus mungkin teman-teman kan sudah belajar di isu kota. Mungkin dari sisi materi pembelajaran ya, ada konsep idealnya itu seperti apa. Tadi kan kita sudah belajar tuh, bagus aktif teman-teman ya, ada masukan seperti ini ya. Fokus itu perhatian pada masyarakat ya, tujuan kita pada masyarakat, ada harapan masyarakat seperti apa.
tren-tren yang ada di masyarakat itu seperti apa. Dan paling tidak itu lahir dari visi pemimpin. Apa visinya pemimpin kita? Misalnya kepala daerah, kita lihat visinya seperti apa. Ternyata ada di sana isu apa yang ada di dalam visi itu yang belum mungkin dari sisi realisasi, belum tercapai target, atau visi itu di dalam implementasinya itu belum menuju ke visi yang sebenarnya oleh pemimpin kita. Kalau visi Kota Palu apa sih? Pak Wali Kota. Kalau yang tahu, nantilah. Karena saya lihat teman-teman nanti akan ungkap di rancangan ya. Karena ada di satu apa namanya forma di dalamnya bahwa teman-teman harus cantumkan visi misi. Jadi visi misinya Pemda. Ya. Oke, nah, ini contoh isu. Contoh isu dari agenda 1. Ini sudah enak teman-teman. Tinggal melihat. Kalau bicara korupsi itu apa sih? Berarti kita mau apresiasi upaya pencegahan penyalahgunaan sisa obat di ruang anestesi. Berarti ada obat isu, ya, ada masalah. Ini ternyata ada penyalahgunaan sisa obat di ruang anestesi. Atau mungkin tidak termanfaatkan kalau bicara korupsi, ya, atau disalahgunakan, atau dijual atau apa. Berarti ada unsur korupsinya. Jangan melihat korupsinya itu bukan dari sisi lain. Kemudian dari sisi narkoba, kan ada. Ini penyalahgunaan narkoba misalnya membuat bahaya narkoba bagi ASN, ya. Itu juga kalau di pelayanan kita itu kan ada obat-obat juga narkoba, ya. Nah, ada proksiwalnya. Ini contoh, ada terorisme. Ini kalau kita bicara agenda 1. Bagaimana ada ya gagasan melalui wawasan kebangsaan. Tentu ini kan langsung gagasan. Berarti sebelumnya ada masalah, ada isu. Ini kalau sudah gagasan, ini sih yang nanti akan dilaksanakan. Itu menjadi judul. Tapi sebelum mendapat ini tentu ada di belakangnya ada masalah, ada penyebabnya. Ini kan cuma contoh saja, ya. Kemudian di agenda 2, ini bicara orientasi pelayanan. Misalnya ternyata nilai-nilai dasar PNS dalam upaya layanan kepada pasien melalui Halo Mas. Tadi ada nilai-nilai ASN itu tadi di puskesmas itu bingkisan, ya. Itu bagian dari orientasi pelayanan kita. Ternyata supaya hal yang kita itu ada masalah, ada lambat ini tidak sampai atau ketidakjangkauan atau dan sebagainya. Dari akuntabel dilihat dari potensi adanya penyalahgunaan, apa gagasannya. Jadi teman-teman ini contoh gagasan ini tidak berarti langsung tiba-tiba ada gagasan. Berarti di sini ada potensi adanya penyalahgunaan kewenangan itu dari akuntabilitas. Apanya di sana? Penyalahgunaan apa? Ya, begitu juga kompeten dan seterusnya. Ini agenda 2. Bagaimana dengan loyal? Bagaimana dengan harmonis? Bagaimana dengan kolaboratif? Dilihat itu dari isu itu. Apanya di unsur-unsur isu itu? Di unsur-unsur nilai-nilai ASN itu. Baru kita coba. Nah, tadi bagus dari Dr. Fatma, jangan sampai misalnya yang diungkap itu penyebabnya, padahal di balik penyebab itu ada yang tidak tercapai. Itu langsung istilahnya dielaborasi, ya, didalami, dikaji lebih mendalam lagi. Kalau tidak bisa kita ungkap sendiri, ya, daripada kita stres sendiri, lempar aja ke teman. Menurut kumi-kumi, menurut ya teman-teman seperti apa ini? Ada isu begini, apakah ini isu atau tidak? Diskusi kelompok, ya. Atau diskusi dengan teman kerja, brainstorming. Nah, kita berangkat dari agenda 3, masih agenda 2, ya, ada loyal, banyaknya PNS yang kurang memahami peraturan dan tertib. Ini belum, ya, kalau ada tim belum dimanfaatkan media sosial dan YouTube, ini kan begitu tadi. Misalnya kurangnya kerjasama dengan komunitas, ini kolaboratif diambil satu unsur setelah dibuat APKL. Tentu ini kolaboratif ada beberapa, ya. Itu ada mungkin misalnya teman mengangkat isu ini 1, 2, 3. Oh, ini dari sisi nilai hasil. Kalau misalnya teman-teman angkat dari sini, sisi misalnya agenda 3. Oh, isu-isu manajemen, isu-isu terkait digital skill-nya, isu-isu terkait dengan digital culture-nya. Kan dilihat. Oh, rendahnya kinerja, rendahnya etos kerja, rendahnya disiplin ada tadi, pegawai, ya, rendahnya disiplin. Ini kan isu, ini masalah, kan begitu. Ini saya berikan beberapa contoh, ya,
supaya bisa mudah-mudahan bisa mengantar teman-teman itu membuka cakrawala atau pikiran ya, atau mungkin akan mendapatkan satu gagasan melalui hal tersebut. Ini masalahnya ada juga teman diangkat sudah isu karena contoh sudah ini yang diangkat. Ya jangan juga menciplak itulah. Kasih poles-poles sedikit itu dia punya kalimat. Ya. Dikasih contoh sudah ini saya mau ambil jadi gagasan, tinggal bercari-cari saja. Ini contoh aja. Ya. Oke, kemudian alur pikir kita di dalam menyusun rancangan tadi dari awal pertama itu bagaimana kita memahami dulu pengertian isu tadi sudah ya. Kemudian dari itu kita scan, framing scanning itu apa isu-isu. Sikap dulu kita krisis di unit kerja. Ini sebenarnya tadi cuma hanya merangkum saja nih alur pikir kita. Dapat isu didiskusikan itu, isunya apa. Kemudian ini tentu harus didukung dengan data. Maksudnya apa dampaknya. Tadi kan sudah ada tugasnya. Ini kaitan dengan agenda 3. Ya. Dan itu ya. Kaitan ini ya. Berarti menyangkut MASN sama Smart ASN. Kemudian dari itu dapat satu isu. Berarti menggunakan teknik tapisan isu. Nah, dari situ lagi dapat cari penyebab isu menggunakan baseball. Dapat gagasan. Tentu ini harus disaring dulu dari beberapa penyebab isu. Ada rekomendasi tadi atau ada pemecahan dicari dapat salah satunya. Pada prinsipnya ini teman di satu uraian ini seperti di awal saya sampaikan ini kuncinya. Kuncinya ini teman konsultasikan dengan mentor, bicarakan dengan mentor. Mentor itu siapa? Tentu pimpinan teman-teman di unit kerjanya. Yang ini nanti teman-teman yang akan mendampingi pada waktu menyampaikan gagasannya dengan lewat rancangan aktualisasi pada seminar. Ini diskusikan panjang dengan mentor. Nah, kalau sudah diskusi, oh ini tentu ini yang direkomendasikan dari beberapa isu. Ya. Jangan bikin isu langsung ujung-ujung tidak tahu oleh mentor. Nah, maka pada waktu nanti seminar, mentor bilang saya tidak tahu, tidak pernah dikasih tahu, nah, celaka itu. Berarti cuma gagasan ide yang lahir pada diri sendiri. Padahal teman-teman itu ingin membantu institusi itu, membantu unit kerja itu lebih meningkat lagi dari sebelumnya. Padahal teman-teman sadari itu ada pimpinannya di dalamnya. Dan kita juga harus tahu diri atau kita menyadari bahwa kita itu bagian dari sistem di mana unit kerja itu. Ya. Dan seterusnya ya, jadi kita sudah tahapan rumuskan output. Nanti ini ada skemanya. Ya. Ini hanya skenario-nya, ya, bagaimana alur berpikir kita. Ya. Tadi sumber isu bisa berpikir, bisa unit kerja, ya. Kemudian lengkap isunya, ya, menjawab tugas fungsi dari masing-masing atas karena jabatan. Lanjut, nah ini dari aktivitas ini ya. Nah, tadi pertama identifikasi, pilih isu, identifikasi penyebab isu, kemudian cari penyebab utama. Ini tadi ya, ya ini yang saja cuma merangkum saja hasilnya seperti itu. Lanjut, ini salah satu misalnya teman-teman mengidentifikasi itu menggunakan APKL. Itu sudah bisa jelaskan tugasnya. Jadi menggunakan skala Likert dapat nilai total yang tertinggi itu diambil. Ternyata di sini ada 19 yang sama. Dilanjutkan dengan USG misalnya. Atau teman-teman ini menggunakan Astrid. Ini tools ini untuk mendapatkan satu isu utama atau core isu ya, dari beberapa isu yang ada. Tidak mungkin kita dari 10 isu kita mau selesaikan dalam 1 bulan. Atau mungkin dari 10 itu belum tentu bisa kita menjadi kewenangan kita. Oke. Nah, itu tadi ada yang sama dijadikan menggunakan USG ya. Tadi sudah ada, ini alat-alat tools kita. Kemudian lanjut, nah ini mencari penyebab. Tadi sudah ya. Nah, ini tadi pertanyaan Pak Andi yang itu saya sebutkan tadi 5M ya. 1E kaitan dengan bagaimana manusia, bagaimana dengan anggaran, bagaimana dengan alat-alat perkapalan yang dipakai, bagaimana materi yang tersedia, bagaimana metode yang ada untuk menjawab isu ini. Oh, bagaimana lingkungan kerja? Ini ada model 5M1E. Tadi Bapak menggunakan 4S.
ada menggunakan 8P. Oke, silakan. Oke, lanjut. Berikan kepada teman-teman yang dikuasai. Jangan semakin dibuat, tidak ditulis, tidak ditahu apa yang ditulis ya. Nah, ini dari tadi sudah saya sampaikan ya, dari mulai penugasan apa penyebab itu diangkat dari sini. Pertanyaan, apakah semua penyebab itu saya perlukan solusi? Bagus. Tapi kalau dari 4 ini atau 5 ini ada beberapa yang mungkin yang menjadi fokus saya. Di sini saya fokus, angkat, masukkan dalam tabel ini. Penyebab masalah. Tadi sudah ya, dicarikan apa pemecahannya. Tadi sudah ada nih. Jadi makanya ini hanya penguatan saja. Sehingga kalau teman-teman baru selesai agenda 3, jadi kita berpikir karena itu kita nunut ya, tersistemati. Jadi lanjut, tinggal lanjut ini. Nah, kemudian itu dapat ini pemecahan masalah, ini dicari bagaimana menetapkan gagasan itu dari sini. Ya, dari pemecahan masalah. Ini kelihatan kursor saya ya. Yang saya gerak-gerakkan Qatar ya. Iya Pak, tentara Pak. Nah, ini yang dipindahkan ke sini di alternatif strategisnya. Ini ya. Ini gagasannya masuk ke sini. Nah, teman-teman lagi tapis lagi mendapatkan mana yang gagasan utama. Dilihat dari mana? Dari sisi efektivitas, dari sisi efisiensi, dari sisi kemudahan. Utamanya itu kemudahan. Jangan membuat sesuatu gagasan yang sangat susah, yang tidak mudah. Jadi hasil tersebut ini tentu dari 4-nya paling layak dilaksanakan itu apa? Setelah kita lihat gagasan 1 sampai dengan 4 dari sini, pemecahan ini kan sudah gagasan sebenarnya. Yang teman-teman tadi di tugas kelompok itu ada penyebab, apa sih rekomendasi saya? Apa sih pemecahannya? Apa solusinya? Sudah inilah gagasannya. Sudah keluar, ada penyebab, ini mungkin saran atau apa yang harus kita lakukan, ini. Itu sudah gagasan. Atau satu rekomendasi apapun bahasanya, mau rekomendasi atau solusi, apalagi kalau lebih kasih fokus lagi, gagasan kreatif. Masukkan di kolom ini. Gunakanlah. Seperti ini ya. Sama lagi menggunakan skala Likert. Ya. Jadi lanjut. Tadi ya, memilih gagasan yang saya lebih fokus tersendiri. Tadi kan saya tarik dari sini, analisis ini satu file saja. Tapi kalau lebih khusus lagi, lebih terang teman-teman. Nih ya, ini begini tadi ya. Saya ulangi, dan di sini intinya teman-teman mendapatkan satu gagasan kreatif. Gagasan kreatif itu nanti diangkat. Itu yang akan dibumikan. Dibumikan atau dibunyikan. Itu nanti di rancangan. Nah, kalau ada gagasan ini, pasti akan pimpinan lihat, bagus ini gagasan ini. Kalau dari mana ini gagasannya? Itu tadi, dari isu-isu tadi itu, dari setiap tahapan-tahapan, perbanyak diskusi dengan pimpinan. Jangan lupa, karena teman-teman itu apa yang teman-teman lakukan itu ada di unit kerja itu ya. Itu nanti konsultasikan dengan. Nah, jadi gagasan ini teman-teman ada gagasan konseptual, ada gagasan nyata. Jadi sini ya ini ada keterbatasan di dalam menyelesaikan gagasan itu tentu dia hati-hati. Oh ini kewenangan. Ini bagaimana dengan dukungan anggaran, bagaimana dengan dukungan sarpras. Ini ya kalau kita mau merealisasikan gagasan kita. Kemudian juga ini yang perlu gagasan itu dia sederhana, tapi dilihat dari nilainya itu dia mau menambah nilai tambah pada organisasi. Dia memberikan kontribusi kepada organisasi. Dan dia memberikan nilai yang sangat berarti. Jangan dilihat sederhananya, tapi ada juga membuat terlalu yang bagus, tapi nilainya tidak memberikan kontribusi kepada unit kerjanya untuk dalam rangka meningkatkan kinerja daripada perangkatnya yang di mana teman-teman bekerja. Jadi itu kalau penulisannya ya ini ada aturannya, modelnya dengan habituasi itu menggunakan ya. Menetapkan isu yang kemudian dapat diselesaikan peserta selama 30 hari. Dia sederhana, terukur, dan mempunyai nilai tambah. Jangan bikin satu gagasan dengan kegiatan dan tahapan kegiatan. Ada yang memiliki kegiatan ya minimal 4,
diminta 4 dia bikin 7. Minta tahapan kegiatan minimal 3 dia bikin 10. Terakhir dia orang bilang tak hede-hede dia mau kerja, tidak sampai waktu. Nah, ini bahaya. Jadi yang pilih-pilih saja mana ya, yang mudah sederhana dan bisa dilaksanakan 1 bulan. Tapi yang kita mau capai itu di kegiatan ini, misalnya saya mau lakukan sosialisasi terhadap penyelesaian gagasan itu. Terus apa kegiatannya apa? Terus tahapannya bagaimana? Terus output yang mau dihasilkan dari sosialisasi itu apa? Itu intinya ya. Dari lagi saya ulangi ini ya. Ingat dukungan mentor itu ya sangat dipandang perlu. Apapun yang dibuat kalau tidak didukung oleh mentor, makanya dia harus ada surat pernyataan ditandatangani oleh mentor atau paling tidak disetujui oleh pimpinan instansi. Ini gagasan, karena gagasan ini siapa sih orang mau bikin gagasan kalau tidak tujuannya dan niatnya tidak baik? Pasti baik, tetapi tunggu dulu. Pimpinan bilang ya baik menurut kau, tentu menurut saya. Maka begitu, itu bahaya. Bukan bahasa-bahasa iya menurut komu saja. Itu karena kita tidak bangun komunikasi bagus, tapi kalau kita bangun komunikasi, ya gagasan Bapak itu berangkat dari masalah atau isu seperti begini konsepnya, yang tujuan mau dicapai seperti apa. Tapi mulai dari tahapan awal diskusikan. Kalau ada teman-teman punya ini tugas mandiri tadi, ada tugas individu, apa ini sudah tinggal mulai dikonsultasikan dengan pimpinan, ya, dengan mentor ya. Itu sudah isu itu. Tinggal bagaimana tadi saran isu itu jangan sampai itu penyebab. Lanjut. Nah, ini sudah masuk ke tugas lagi. Ya. Itu tidak sampai jam 11:30 selesai. Ini tugas lagi, kembali lagi identifikasi 3 isu. Kalau ada 3 isu teman-teman, isu lagi ini. Kemudian pilih salah satu sudah. Gunakan kereta ini masuk di sini terus. Nah, di sini tinggal melanjutkan teman-teman. Kemukakan gagasan kreatifnya. Itu tadi kita gunakan di tabulasi itu. Menggunakan McNamara. Masuk sebutkan kegiatan dari gagasan tersebut. Jadi kalau tugas teman-teman ini yang individu tinggal lanjutkan saja. Tinggal menambah apa? Kalau menurut saya. Kalau dari tugas ini apa yang mau ditambah? Sampai Pak. Silakan. Menambahkan gagasan kreatif, kemudian menapis gagasan kreatif tersebut, lalu menyusun kegiatan untuk melaksanakan gagasan kreatif. Iya, itu. Tinggal itu ditambah. Itu gunanya kalau teman-teman sudah ada tugas sebelumnya. Kalau kita serius, ya, kita dalami bagus. Oh, ini sampai di rancangan ini. Ya. Jadi dari sisi tugas ya teman-teman. Ini tugas ini hanya melanjutkan dari teman-teman dari tugas sebelumnya di agenda 3. Kebetulan saya mengampu agenda 3. Jadi alurnya teman-teman itu sudah sistematis berpikirnya. Bahkan tugasnya ada ya. Silakan ya dicantum. Cuma itu tadi teman-teman karena ini teman-teman mau arahkan nanti ke gagasan atau ke rancangan, konsultasikan dengan mentor, konsultasikan dengan pimpinannya. Jadi inilah proses teman-teman ya untuk menjawab coaching singkat ya. Penjelasan itu bagaimana cara menemukan isu itu sudah ya. Mulai kita lihat dari mana sumber isunya. Oke, ini beberapa poin ini. Tentunya teman-teman sudah masuk ini. Masuk menyusun rancangan itu, mempresentasikan. Mau masuk di poin A ini kita. Memahami tahapan kegiatan habituasi ini sudah inilah. Masuk nanti di tahapan tugas ini. Menjawab tugas ini. Ini. Masuk di kegiatan-kegiatan. Oke. Nanti coba saya berikan gambaran untuk kita punya pertemuan berikutnya, tapi mudah-mudahan menjadi pengantar. Apakah saya sudah share? Di pertemuan kedua itu saya sudah share bagaimana tentang penyusunan format rancangan aktualisasi. Itu saya sudah kirim ya. Ada yang sudah buka? Ada yang sudah buka? Di anunya. LMS Kolabjar. Sudah? Yo. Gimana? Ada yang sudah buka?
Waduh, padahal jauh-jauh sebelumnya saya sudah kirim supaya teman-teman itu sudah ada paham. Ya, gimana? Atau sambil begitu, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini bahan coaching awal ya. Nah, sudah itu masuk ke pembimbingan. Pembimbingan kedua, 3 ke 4, terakhir sampai 4 masuk ke seminar rancangan prestasi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tadi Pak, mau izin bertanya. Andi, Iya Pak. silakan. Pak, saya mau penjelasannya kembali Pak. Untuk ini saya masih bingung untuk menggunakan metode McNamara ya. McNamara. Iya. Yang ini Pak. Saya masih bingung untuk alternatif strateginya itu yang kita ambil yang di ide gagasan itu ya Pak. Diambil dari sini pemecahan masalah tadi. Tugasnya Bapak kan ada di kelompok pemecahan masalah. Itu kan dari mana? Dari penyebab itu. Di tulang ikan itu kan ada beberapa penyebab. Dari man-nya atau dari skill-nya. Ya. Terhadap isu. Kan ada isu itu dari sini dia. Dari sini. Nah ini kan ada core isunya. Ya. Dari mana lagi isunya? Itu dari beberapa isu tadi. Bapak lihat. Oh ini dari manusianya apa, dari anggarannya bagaimana, dan dari metode lingkungannya ini. Dari semua ini tentu ada dari men itu kan ada beberapa di sini dicantumkan kan. Baru itu Bapak lihat ini penyebab, masukkan di kolom ini penyebabnya, urut dia, masukkan di sini. Terus dari setiap penyebab itu apa solusinya, apa rekomendasinya atau bahasanya, apa gagasannya. Nah, itu kan dapat itu dari misalnya tadi kan teman-teman itu kurang lebih ada berapa tadi ya di penyebab isu di kelompok Pak Andi atau berapa sih? Ada 8 Pak. Nah, 8, cantumkan 8 di sini ya, kan ada penyebab itu apa pemecah masalah itu ada 8, masukkan saja di sini. Nah sekarang Bapak mau ukur seberapa besar efektivitasnya dari apa gagasan yang Bapak lakukan, dari mana, dari sudut mana dia efektivitasnya. Dari sudut mana dia efisien. Paling tidak ini setelah lihat, ini mudahnya itu kita lakukan. Paling mudah. Mudah itu dalam artian tentunya waktu bisa kita penuhi dalam 1 bulan. Mudahnya itu memang di dalam tugas kita, di dalam penguasaan kita. Itu intinya. Mengartikan itu mudah, efisien, efektif. Ya. Nah kita dapat yang tertinggi misalnya nih 12, berarti inovasi 4. Jadi pemecahan macam gagasan itulah inovasi sebenarnya. Mau bilang gagasan, mau bilang inovasi, silakan. Ya. Cuma menggambarkan saja. Jadi dapat 12. Ini yang jadi judul Pak Andi. 12 itu nanti teman bikin apa kegiatannya. Dari kegiatan itu mana tahapannya di sini dia. Nih. Tadi kan ada beberapa contoh ya di ranah isu, dapat ini masuk. Nah ini Ibu, di sini kan dari core isu mendapat gagasan itu ada di sini yang namanya ya, analisis menggunakan diagram fishbone. Tadi ya, dapat. Nah, ini dibuat untuk melaksanakan gagasan Bapak untuk supaya isu itu bisa diatasi. Ya, ini buat kegiatannya apa? Nah, saya cuma menyampaikan biasa secara umum di dalam penyusunan satu kegiatan cuma dikenal dengan 4 tahapan utama dari sisi manajemen ya. Ya manajemen itu pertama kan ada persiapan, ya. Kemudian ada pelaksanaan, kemudian ada evaluasi. Kalau pelaksanaan kan tweeting ya, evaluasi baru masuk pelaporan. 4 kegiatan. Di situ. Kalau misalnya Bapak mempecahkan persiapan itu beberapa persiapan, bikin 2 kegiatan di persiapan itu. Kalau di pelaksanaan, Bapak mau bikin berapa kegiatan di pelaksanaan. Tetapi semua unsur-unsur 4 ini selalu dia ikut dia
satu dengan yang lainnya. Ya. Contoh misalnya ya, nah ini bedakan mana kegiatan, mana tahapan. Nah, ini yang jadi persoalan konsultasi dengan metode. Kegiatan itu tahapan kegiatan. Nah, itu hati-hati terjebak. Contoh misalnya kalau mau konsultasi dengan metode, dia berarti masuk pada persiapan pelaksanaan rancangan aktualisasi. Ada beberapa kegiatan kan itu. Bisa beberapa tahapan Bapak lakukan itu. Pertama konsultasi dengan mentor. Kemudian Bapak misalnya konsultasi. Kalau dengan pimpinan itu jangan pakai koordinasi ya. Bapak itu konsultasi dari linknya itu dari bawah ke atas. Bukan kalau kita dari staf bukan koordinasi namanya, konsultasi. Hati-hati menjebak kan. Ada yang bilang koordinasi tentang apa? Penyusunan rancangan organisasi. Misalnya Bapak melakukan persiapan itu apa-apa saja persiapan Bapak di dalam melangkah atau mengimplementasi rancangannya. Buat dia beberapa tahapan, 3 saja dicari. Ya. Itu sampai di situ. Nanti pertemuan berikutnya di tahapan itu kegiatan 1 data. Bagaimana keterikatan dia dengan nilai ASN beralat? Bagaimana dia bisa ada keterkaitan dengan nilai ASN beralat? Kemarin kalau tidak salah coba saya ini ya, begitu ya Pak Andi. Kira-kira bisa dipaham? Ya, bisa Pak. Terima kasih ya Pak. Nah, supaya lebih lengkap lagi, walaupun ini nanti di pembelajaran berikutnya, coba saya share ya. Teman-teman, di situ menjawabnya, itu lengkapnya. Sebenarnya sudah ada yang saya sudah kirim ke LMS. 1.14. Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Ini tadi kan baru pembimbingan awal lah, coaching namanya, penjelasan singkat. Nanti sudah masuk ke implementasinya. Nah, di pertemuan kedua itu besok, itu kalau nggak salah tanggal berapa kita? Pertemuan kedua. Jadwal kita di pembimbingan itu hari Kamis, tanggal 1 ya. Tanggal 1 September, kalau di jadwal saya, itu jam 7.30 sampai jam 9. Itu pembimbingan kedua. Pembimbingan ketiga itu tanggal 5. Pembimbingan terakhir itu tanggal 7, langsung masuk ke seminar itu tanggal 9. Ya. Ini tahapan Bapak Ibu agak ketat ini, supaya bisa serius. Di hari Rabu itu yang saya bilang saya tabrakan dengan angkatan 34. Sama-sama jam 7, jam 9. Jadi ini contoh misalnya ini teman-teman. Nanti di pembelajaran kedua tolong dibaca ya. Ini yang perlu di dalam ini yang ketahui itu komponen penilaian. Di dalam rancang itu ketepatan teman-teman itu bahwa rencana aktualisasi itu dikaitkan dengan agenda 3. Betul tidak di agenda 3? Itu kan diuji. Ternyata ini tidak masuk di agenda 3 ini. Cuma di agenda lain ini dia pakai. Agenda kondangan ya. Kondangan dia, dia masukkan. Ini intinya nih. Utama, makanya saya bilang agenda 3 itu kedudukan, peran dan fungsi ASN dalam mewujudkan apa, itu paling utama. Nilainya 5%. Ini harus dituangkan di dalam rancangan teman-teman. Kemudian apa gagasannya? Nah, ini gagasan yang kreatif itu dilihat. Menyelesaikan isu tidak? Ada kaitan dengan isu tidak? 3%. Nah, kemudian dari tahap rencana kegiatan itu dilihat dulu. Mana dia punya tahapan. Satu kegiatan cuma satu tahapan. Itu ada penilaian dikatakan ini 5%. Saya sengaja buka teman-teman. Nanti akan keterkaitan, nanti teman-teman akan menyusun rancangannya. Karena ini penilaian. Kemudian Bapak punya ada relevansi enggak kegiatan itu dikaitkan dengan agenda 2? Ya, di mana itu agenda 2 itu? Nah, kemudian teknik komunikasi. Nah, ini teman-teman menyajikan, memaparkan, kemudian bahkan menjawab pertanyaan.
Oleh karena itu tadi siapa dituju moderator, siapa dituju penyaji, siapa memberikan tanggapan, itu latihan memang. Tapi kalau saya teman-teman soal komunikasi kecil itu, kalau di pelayanan kok, ya saya jamin jago semua. Jadi total penilaian itu 20. Nanti di evaluasi itu 30. Jadi 50 nih pembentukan nilai itu 50%. Yang lain itu sikap dan perilaku teman-teman selama proses pembelajaran. Itu 50%. Jadi total nilai kita itu 100% ya. Supaya teman-teman bisa sudah tahu, saya sudah dapat sertifikat ini. Jangan sampai teman-teman di bawah 70. Di bawah 70 itu mengulang. Oke. Ini sekadar 20% dari rancangan, 30% dari hasil evaluasi, aktualisasi, 50% adalah penilaian lain. Tentu ini ada Pak Hasan menilai teman-teman, sikap perilakunya, bagaimana teman-teman punya respon terhadap proses pembelajaran. Itu aktivitas teman-teman itu dilihat. Oke, ini ya. Nah, kemudian ini supaya apa? Ini nanti teman-teman mencantumkan pada rancangan aktualisasi lengkap nih. Nah ini, kemudian ini sudah masuk ya. Sudah begini modelnya nih. Jadi kalau teman-teman ada kata pengantar di pertemuan kedua, kalau ada yang mau memulai, pada ini kan sudah saya sampaikan ya di Kolabja. Kalau Bapak sudah punya ini, tinggal mengisi. Ini saya sebut tadi. Ada visi, misi, gambaran. Ini ada visi Pemda, misi siap memang, gambaran OPD apa. Nah, di latar belakang ini kaitan dengan regulasi selalu kemarin, apa kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, dampaknya. Itu sudah ada di tugas. Dan ini lebih lengkap, nah, tugas jabatan apa, kemudian tujuannya apa, ini contoh di kalau guru ini, menurut PM4 tuh kalau teman-teman kan, apa tujuan, jadi tujuan pemecahan isu, bukan tujuan, ini kadang-kala kalau dibilang, ada yang bilang tujuan umum, tujuan khusus, sudah satu saja tujuannya. Yang paling inti ini tidak boleh dirubah apa, sudah menjadi dasar kita. Menerapkan ini dengan mencapai gagasan itu dapat menerapkan. Di mana menerapkannya? Nanti lebih detail besok. Di sini dia, ini kata kunci ya. Daripada ini sudah baku. Kata kunci ini, rancangan aktualisasi ya. Ini sudah nilai-nilai dasar itu ini. Ya, responsifnya punya kualitas kepada. Nanti bagaimana menuangkan di sini? Masuk. Ini sudah setelah ada penggagasan ya, masuk ke sini. Di sini yang keterkaitan ini ada kegiatan, ada tahapan kegiatan. Output ini teman-teman harus menggunakan bahasa output perencanaan, bukan maksudnya kegiatan ini ada dia punya bukti ini. Outputnya misalnya berkonsultasi dengan tahapan kegiatan. Jadi output itu pada tahapan. Ya ini ya. Kemudian kaitan dengan nilai-nilai asal barat di sini. Ya, ini nanti kalau teman-teman menyusun rancangan secara lengkap. Ya, oke, itu soal nanti. Yang penting teman-teman, ya kita kembali lagi ke pembelajaran sebelumnya. Oke, kita masuk. Mana? Kita masuk ke sini. Oke. Ada yang paham? Silakan. Ada pertanyaan? Ya. Ya, silakan. Saya pakai handset dulu ya. Soalnya agak ada terganggu masuk kan? Agak ya. Terganggu masuk ada tadi ada bocor. Tidak? Ada, Pak. Suara di masjid, Pak Wahab. Tunggu, saya pakai handset dulu. Ayo silakan bertanya. Oke, sambil saya pasang headset. Ya, baik Pak, terima kasih. Jadi untuk tugas yang tadi Pak, dari beberapa gagasan kreatif tadi kita ambil 3 kegiatan saja Pak. Berarti ada 12 tahapan kegiatan. Maksudnya di kegiatan mana? Yang tugas tadi Pak, dari gagasan kreatif berarti kita ambil 3 saja kegiatan dengan masing-masingnya 4 tahap kegiatan. Jadi Ibu begini dokter, jadi ini kan
tugasnya Ibu sekarang mandiri di sini ya. Iya. Dapat 3, dapat 6 ya. Iya, Pak. Ibu pilih dari 6 itu dapat 1. 1 ya. Jadi ini kan cuma dikasih berdiri sendiri, dapat 1. 1 core issue itu dicari penyebabnya. Ya, sudah masuk ke sini. Masuk penyebabnya di sini. Mana itu? Nah, di sini kan mengukur dari ada core issue dapat penyebabnya. Nah, setelah dapat itu Udah izin Pak, ada suaranya Pak, tapi Pak. Permisi Pak, suaranya tidak kedengaran Pak. Mohon maaf Pak. Izin Pak Wahab, nggak ada suaranya Pak Wahab. Izin Pak Wahab. Dek gagas suaranya. Pak Wahab, izin. Kayaknya beliau tidak dengar juga Ibu. Iya, tunggu, saya telepon. Nah, ini pengaruh pakai headset ya. Izin Pak Wahab, suaranya enggak kedengaran. Mungkin perangkat pakai headsetnya Pak dilepas. Astaga. Terus telepon. Izin Pak, suaranya enggak kedengaran di sini Pak. Iya, Bapak bicara dari tadi enggak dengar di sini Pak. Siap Pak, siap. Mungkin dibuka setelah headsetnya Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih. Mungkin perangkatnya Pak Wahab. ya, oke. Ayo, alhamdulillah. Sudah. Siap sudah Pak, kedengaran. Oke. Jadi Bu siapa dokter ya? Iya, Pak. Jadi yang dimaksud kegiatan itu di sini dari gagasan ya. Oke. Bukan dari isu tadi, dari beberapa isu didapat ya. Terus kita kan tapis. Iya. Dapat satu isu. Nah, dari isu itu baru kita dapat gagasan. Yang dimaksud gagasan itu ada minimal 3. Ini kan kegiatan 1 misalnya persiapan, kegiatan 2 itu pelaksanaan, kegiatan 3 misalnya evaluasi, atau kegiatan apa pelaporan. Dari setiap kegiatan itu ada 3 tahapan. Ya, itu maksudnya. Jadi minimal misalnya 3. Makin lebih juga boleh, tapi disesuaikan dengan waktu. Tapi paling tidak di setiap kegiatan itu ada tahapan. Contoh misalnya persiapan pelaksanaan rancangan aktualisasi. Kegiatan itu pasti teman-teman kan harus menyiapkan dulu bahan. Itu 1. Yang kedua misalnya langsung berkonsultasi dengan mentor. Yang ketiga misalnya menerima atau masukan atau apa dengan rekan kerja kaitan dengan rancangannya. Itu kan sudah 3. Ya, itu maksudnya di setiap kegiatan itu. Kira-kira bagaimana Bu Dokter? Iya, Pak. Makasih, Pak. Sudah jelas. Paham? Atau kegiatan 2 gimana pelaksanaannya? Apa? Gagasan itu kan kita bisa tahu. Gagasan Ibu Dokter itu ini pelaksanaannya. Kuncinya itu di kegiatan 2, di pelaksanaannya. Terhadap gagasan yang untuk
diselesaikan untuk diimplementasikan. Di mana nilai-nilai yang keterkaitan ASN berakhlak itu tadi ada format, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, dibuat dulu tugasnya ini sampai di sini. Ini tugasnya. Kalau tugas sebelumnya kan cuma sampai di mana? Sampai di sini ya. Sampai di gagasan ya. Ya. Nah, sekarang gagasan itu dicarikan lagi gagasan utama atau prioritas utama. Sudah dapat, buatkanlah kegiatannya dari gagasan itu. Berarti di setiap kegiatan itu ada tahapan-tahapannya. Tapi kalau teman-teman cuma kegiatan misalnya tadi atau 1, 2, 3, 4, silakan. Tapi kalau ada melengkapi di setiap kegiatan, ini tahapannya lebih bagus. Nanti di pertemuan berikutnya, teman-teman tinggal memindahkannya ke rancangan aktualisasi. Seperti tadi contoh. Ya. Nanti itu ada tugas lagi itu di situ. Melengkapi rancangan aktualisasi dari isu-isu sebelumnya. Sudah paham ya? Paham? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau ASN pintar-pintar, smart pintar ini bagus. Ini kan lahir dari chat ini ya. Computer assessment test. Oke. Satu kali disampaikan langsung ditangkap. Langsung masuk. Bagus. Ada lagi pertanyaan? Izin Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Bapak, di sini kan saya lihat untuk waktu unggahnya itu hari Senin tanggal 29 Agustus Pak ya, pukul 9 untuk sinkronus berikutnya. Kalau saya lihat di jadwal Pak, ini kan tanggal 29 asinkronus Pak. Terus tidak ada juga untuk pilihan unggah submit tugas Pak. Bagaimana itu Pak? Nah, ya, nanti coba kita diskusi Boris. Itu Bapak asinkronus itu di tanggal 29 itu sebenarnya itu mandiri kan? Mulai dari awal sejak sekarang ini, selepas dari ini kan sudah mandiri ya. Iya Pak. Tugas mandiri itu menyelesaikannya. Nanti terakhir itu di tugas mandiri itu tanggal 29. Hanya saja mungkin teman-teman kesulitan bagaimana mengirimnya. Ya, mengirim ke LMS Kolabjar ya. Betul Pak, ya. Nanti kita minta dari sana mana Ibu Risna ya. Seperti itu ya. Karena saya sampaikan ini tugasnya itu jangan sampai melewati atau sudah batas waktunya untuk penyampaian materi untuk berikutnya. Kita kan ketemu itu tanggal 1 ya. Iya Pak. Tanggal berapa? Tanggal 1, 9 ya? Tanggal 1 Pak. Iya, kita ketemu kan situ. Jadi sebelum masuk, nanti kita lihat. Nah, mungkin ada solusi dari mana evaluator. Ibu, tidak ada Ibu Sina. Ya, saya kan sudah ada skenario ini, seharusnya nanti kalau coba bisa dimasukkan di mana dia. Ini lagi-lagi kalau masuk ke WA saya, padahal ini penugasan itu ada penilaian sendiri ya. Itu tidak bisa ya, tidak bisa masuk ya Pak Rahman di tanggal 29, tidak ada akses. Sudah dilihat. Kalau tidak ada ruang untuk menyampaikan tugas itu hari Senin. Bapak cuma mungkin lihat asinkronusnya, tapi mau masukkan itu ke LMS Kolabjar, enggak? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Oh, tidak ada. Nanti itu yang ada apa? Tanggal berapa? Yang ada. Berarti belum mereka masukkan ya. Nanti kita kasihkan ke PIC atau evaluator. Nanti saya komunikasikan. Ya. Itu belum dibangun ruangnya oleh PIC atau evaluator. Kalau sepandang pengacara. Ya, gimana? Nanti saya cek kembali Pak di agenda 3. Saya cek dulu Ya, di dia sudah masuk di coaching ini, agenda 4. Masuk di coaching. Oh iya, siap. Ya, saya sudah masuk agenda 4. Oh iya, baik Pak. Saya cek dulu setelah lagi. Mana Pak Rahman? Gimana Pak Rahman? Maksudnya tadi ada yang kasih masukan. Tadi apa? Tadi ada yang bersuara. Gimana? Ya, tapi Pak, kalau untuk yang di jadwal yang telah ada ini, kalau submit tugas itu sudah tidak ada lagi Pak, kalau di jadwal Pak. Itu agenda 3, agenda 4 sekarang masuk coaching.
Iya Pak, maksudnya untuk pembelajaran agenda 4. agenda 4. Nah, itu berarti belum dimasuk, belum diberikan oleh PIASI, nanti diberikan ruang. Saya itu 2 kali penugasan di agenda 4. Mungkin belum dimasukkan ruang itu, room itu. Ada penugasan 2 kali di agenda 4 itu. Oke? Itu tadi sudah direspon oleh Bu Risna, nanti dilihat. Kalau pengalaman saya membuat ini di agenda 4 selalu ada ruang yang dibangun, itu belum dianukan oleh PIASI, siapkan ruang itu untuk menyampaikan tugasnya. Oke, Pak Rahmat, ya. Ya. Gimana? Dengar suara saya? Dengaran Pak. Dengar, Pak. Dengar. Oke, ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Kedengaran? Coba saya pakai handset lagi, coba rubah lagi. No, kalau tidak ada gimana? Ini kedengaran suara saya? Kedengaran? Dengaran Pak. Ya? Dengar Pak. Oke, sip. Nah, gimana? Ada pertanyaan? Tidak ada bocor suara saya, tidak ada masuk. Suara masjid, tidak ada. Masih ada Pak, masih ada suara masjid Pak. Sedikit, tidak banyak. Besar, terganggu. Masih sama seperti tadi. Sama seperti tadi Pak, tapi tidak terlalu mengganggu sih Pak. Oh, iya. Jangan sampai saya bicara tidak kedengaran. Soalnya dekat sekali saya punya rumah dengan masjid. Gimana Ibu Risna? Iya, Maksudnya tadi itu belum terbuka untuk menyampaikan iya. tugas. Iya Pak, saya lagi hubungi Pak Rahmat, mau diciptakan dulu di Kolabjar. Ya. Dua Sudah kali saya saya cek itu. di Dua kali saya. agenda 4, 3 dan 4 Pak ya. Agenda 4, agenda 3 sudah selesai. Agenda 3 sudah, tinggal agenda Ya, 4. agenda 4. Ini sudah masuk agenda 4 saya. Kan Ya, harusnya siap Pak. satu. Ya, setelah ini saya cek dulu Pak. Oke. Iya baik. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Atau ada yang mau tampilkan tugasnya, tugas individunya, baru kita bahas di sini. Ya silakan yang bisa. Ya tugas individunya. Tadinya kan saya mau buka. Siapa? Tugas individu. Pak Dr. Fatmawati atau Andi, silakan dibuka. Nanti kita bahas, coba kita kaitkan dengan coaching agenda ini. Bisa? Bisa? Bu Fatma bisa? Dr. Fatma? Atau siapa saja? Kedengaran suara saya? Dengar Pak, saya coba buka dulu Pak. Saya stop saya dulu ya, saya punya. Silakan. Ya. Iya, bagus. Silakan. 3. Oke. Bu punya tampil ini kan Ibu dari MASN kan dapat 3. Iya Pak. Dapat 3 terus dapat lagi 3 di Smart ASN. Iya. Terus lanjut. Sekarang dapat core issue kan? Yang kemarin ini Pak, saya belum analisis pakai APKL karena berdasarkan instruksi di tugas itu Pak, hanya menyampaikan data, fakta,
dampak dan yang terdampak. Ah ya, Ini oke. saya cantumkan. Ya, jadi kalau itu bagus, Bapak Ibu kan sudah punya data, ini fakta. Tinggal terus lanjut ke bawah. Anda saya kemarin ada yang bertanya ke Pak Rahman ya. Oke, terus. Oh, cuma sampai di sini karena salah. Ya. Selesai ya. Coba agenda 1 mungkin Pak yang ada upaya ininya. Di agenda mana? Agenda 3. Oke, katakanlah seperti itu ya, Bu Dokter. Sekarang Ibu lanjut, bagaimana mendapatkan core isunya menggunakan APKL. Kok yang lain di tugasnya ini coba saya lihat ya. Kalau yang lain malah sampai ke situ. Uraian dampak. Nah, coba si Andi punya, silakan. Andi atau Pak Rahman ini sudah. Siap. Izin share screen, Pak. Oke. Rahman. Ini Pak Adi punya kan? Iya, Pak. Ya. Pak Adi punya sudah sampai kepada mendapatkan isu. Ini sampai kepada ini. Baru dampak, baru alternatif. Nah, kalau Pak Andi punya tinggal menyambung dari berapa ini? Dari 8 ini kelompok atau apa nih? Individu, Pak. Dari 8 ini Pak Andi tinggal bagaimana mendapatkan satu gagasan dari 8 ini. Ini tinggal lanjut ini. Tambah di sini 8 ini bikin tabulasi tadi. Ini dijadikan pemecahan masalah, ada penyebab pemecahan. Dan ini buatkan untuk mengukur atau menggunakan McNamara. Mendapatkan satu gagasan dari 8 ini. Oh, siap, Pak. Dari 8 itu baru Bapak buat kegiatannya apa. Di setiap kegiatan apa tahapannya. Ini Bapak tinggal 3 langkah lagi nih. Pas dapat gagasan, buat kegiatan, terus tahapan kegiatannya. Saya belum bisa bilang jadwal lagi. Nanti di pertemuan kedua baru kita lengkapi. Iya. Jadwal pelaksanaannya, kapan, dari 1 bulan itu mulai dari kapan dan kapan, berakhir kapan. Oke? Ini contoh nih. Jadi kalau Pak Andi selesai, kalau tadi Bu Dokter masih melanjutkan lagi, coba angkat Pak Andi dari awal. Ibu Dokter lagi bikin ini, mau identifikasi isu dari 6 tadi ya. Dokter Bu Fatma, PKL ya. Dapat 1, lanjut lagi di sana. Lanjut Pak Andi ke bawah. Dapat 1, cari penyebab isu itu. Ya. Oke? Itu semua begitu ya di penugasan ini. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Silakan. Ini contoh di stop saja, Pak Andi. Sudah, di stop share Pak Andi. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Habib mau bertanya. Oh, boleh. Mau saya tunggu orang mau bertanya ini. Dalam tugas nanti untuk 3 isu yang diangkat itu kita bebas Pak ya menentukan dia termasuk materi agenda berapa. Misalnya kita harus terpatut dari manajemen ASN dan Mara ASN. Tidak harus. Inspirasinya itu dari paling utama itu dari agenda 3. Ya. Ada beberapa contoh tadi. Saya tunggu. Mana isu dari agenda 1, isu yang ada di agenda 2, agenda 3 yang terkait sekali dengan tusinya teman-teman. Tugas dan fungsi. Dan itu masih di ranah kewenangannya dari teman-teman. Jangan masuk ke kewenangan yang mungkin kita tidak bisa jangkau. Ya. Intinya juga ada momentum. Diskusi sama momentum. Bu Dokter sudah paham? Ya. Silakan. Tapi utama itu dari manajemen ASN dengan SMART.
Kenapa manajemen dengan Smart Action lebih utama? Itu lebih terarah pada tusi, mengimplementasikan tusi dari teman-teman di dalam meningkatkan kinerja. Ya, kinerja dari perangkat unit kerjanya. Kalau bicara manajemen itu berarti tata kelola kita. Kalau bicara smart itu bagaimana teknis di dalam pelaksanaan di dalam mencapai tujuan dari perangkat daerah. Kalau misalnya berangkat dari isu sebelumnya, misalnya isu kontemporer, Ibu melihat bahwa tugas ini, ya, kalau kita angkat ini bisa lebih memperlancar. Tapi di agenda 2 itu tadi, oh Ibu berangkat dari nilai ASN, oh ini apanya yang tidak capai, itu contoh saja. Tapi kalau teman-teman sudah punya isu, tinggal dilanjutkan itu dari 3. Tapi kalau ada yang mau tambahkan, silakan. Karena itu nanti Ibu akan diminta keterkaitan itu lebih utama ke agenda 3. Penjelasan itu terutama pada agenda 3. Oke? Sudah. Kalau sudah mengerti semua ini ya. Iya Dokter Amalia ya. Saya mengerti ya. Saya bisa ini. Terutama itu di tugas itu kan. Bagaimana itu Bu Dr. Debbie? Oh, ini, ya. Saya tinggal dipindahkan saja, dilanjutkan kegiatannya di tugas ini. Nanti pertemuan kita kedua lagi di pembimbingan melengkapi dituangkan dalam rancangan. Jadi step by step. Terus ya, sampai kepada di akhir itu sudah sampai membuat paparannya. Besoknya itu tanggal berapa? Siap kita. Seminar rancangan. Nah, itu. Jadi secara urut kita nih. Tidak lagi. Oke. Bu Risna di kantor? Iya Pak, di kantor. Tadi gantian sama Pak Hasan. Baku aplos. Terima kasih karena Baik, Pak. jam 1 lagi. Tapi Iya. teman-teman setuju. Selesai ini langsung tidak ada kegiatan orang ya? Iya, enggak. Ini mereka ini istirahat berarti. Tinggal kelompok 2. Ibu Dokter. 2, 3, 4. Iya. Iya. Izin Pak, sama izin tadi saya sudah menelpon Pak Rahmat. Sore nanti dia masukkan di kolom jaring untuk penguploadan tugas di agenda 4 Pak. Oke. Iya, karena lagi. Iya, ada sibuk itu tema terbang cara ke tadi malam. Baik. Oh, Bapak di Sigi. Iya, boleh dikomunikasikan. Oh, ya, Sama tadi malam cara apa Pak? Sudah. Sudah tadi malam. Mereka itu lagi Iya. tidur semua itu mengantuk. Baik Pak. Oke, dah. Makasih Bu Risna. Siapa Wahab? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sudah mandiri orang ini. Iya, setelah ini mandiri nanti ketemu kita tanggal 1. Iya, tanggal 1. Lama waktunya. Iya, ini bagus ini, tinggal melengkapi. Kalau bisa itu, tolong Pak teman, baca itu pertemuan kita pada kedua di coaching ya. Saya sudah upload kan? Sudah ada yang sudah buka? Sudah Pak. Sudah. Jadi buat tahap ini, bagus. Kalau ada yang bagus dia mengikuti tersistematik, belum agenda ketiga sudah ada Pak, saya punya sudah, tanda tangan saja. Saya sudah siap ujian. Tapi teman-teman, tolong saya ingatkan beberapa kali, jangan sampai lalai tidak dikomunikasikan dengan mentor. Itu utama. Nama-nama mentor ini belum mereka kasih. Harus pas awal pembimbingan sudah ada ya Pak Andi untuk teman-temannya. Oke, kalau tidak ada saya serahkan ke Bu Risna.
Iya, baik Bapak, terima kasih Oke. untuk pembelajaran Ini lagi dari 9 menit. agenda 3 langsung ke coaching agenda Pak ya. Oke, Luar biasa waktunya Bapak hari ini. siap. Iya. Terima kasih dan kita akan kembali ke room besar. Saya ke Ibu Agustina dulu. Saya tutup pertemuan Bapak pada siang hari ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bu. Saya kembali ke Bu Agustina dulu menengok sebelah. Oke. Saya sebenarnya kalau dilihat waktunya di saya ini tinggal. Kalau sama Pak Andi lagi berapa menit? 46. Ini kayaknya ada 45 menit lagi. Sebenarnya sih cuma 2 jam, sih 90 menit. Iya. Cuma karena ini ada yang sambung menyambung. Iya, soalnya kalau anu cuma sampai setengah 12. Tadi kan saya mulai jam 10. Oh iya Pak, tinggal 13 menit sebenarnya. Sini yang 45 menit, makanya saya heran. Iya. Ini 38 Di menit. setel lebih nih Pak, di setel lebih sama Pak Hasan karena menyesuaikan dengan waktunya Bu Oh, Ibu Agustina ya. di kelompok 4 ya Pak. Berarti Ibu, saya sebenarnya sudah selesai ya. Alhamdulillah Bapak. Ya, kalau misalnya ke Ibu Agustina, tunggu sampai 45 menit. Padahal saya kan, Iya. Siap Pak. Bu Agustina itu 3 JP, saya 2 JP. Dia mulai dari jam 9. Ya, 3 Dia JP. sudah mau selesai. Iya Pak. Saya 2 JP saja, jadi 2 JP saja. Baik. Jam, berarti 90 menit. Tinggal lian mereka ini untuk pembimbingan ya Pak ya. Persiapan penulisan rancangannya. Jadi ada kita punya grup ya di WA Pak Andi ya. Manfaatkan Oh iya. grup kita. Boleh Pak Andi, ketua kelompoknya buatkan kelompok kecil. Ada sudah. Setiap kelompok. Sudah ada? Sudah, Dr. Tanggi. Sudah ada Pak? Masuk. Saya belum diundang di grup. Saya masuk Masukkan saja lagi. saya di. Saya masih bingung ini pembagian kelompok ini Pak. Saya masuk. Saya di kelompok 1 saja Pak ya. Izin Pak Wahab. Oke, sip. Partner lagi kita. Mungkin untuk laporannya gabung nanti di room besar saja ya Pak Andi. Ya, sip. Kalau Ibu Agustina masih ada, boleh ya. Baik, saya izin Pak, saya ke sebelah dulu. Oke, sambil menunggu. Boleh teman-teman diskusi dulu sama Bapak. Ya, silakan. Memanfaatkan waktu yang ada, masih ada ini waktu. Yang ada 8, kalau misalnya kita sudah dapat 1 Pak, apakah kita semuanya kalau pakai back nama tidak apa-apa Pak? Bagaimana Ibu mau dapatkan satu gagasan dari mana? Dari Kalau banyak gagasan, tiba-tiba Ibu langsung muncul satu gagasan. Pengungkapan itu paling penting ada dasar pertimbangan. Ujuk-ujuk langsung gagasan dari mana? oh baik Pak, ya Pak. Ini yang bahayanya itu, atau paling tidak anunya itu teman-teman muncul dari penyebab langsung gagasan. Nanti kalau ditanya dari mana gagasannya,
dari penyebabnya di mana? Dari unsur mana? Yang penting itu bisa dijelaskan. Ya, saya hanya mengantar memfasilitasi, ya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ya. Baik, Pak. Ini dasar pertimbangannya ada jelas. Ujuk-ujuk ada penyebab, tiba-tiba ada gagasan. Padahal banyaknya itu penyebab. Kenapa itu cuma pilih satu? Kenapa tidak pilih ini? Kenapa tidak pilih itu? Oh, baik, Bingung Pak. kan? Oh, Iya, Pak. saya mau ini, Pak. Iya, dasarnya apa? Itu bisa dijelaskan kan? Oh, ini Pak yang maunya mentor seperti itu. Bukan maunya mentor. Teman-teman kan sudah mengungkap atas persetujuan mentor, atas saran mentor. Iya. Jangan jawab ini bukan mau, ini maunya mentor, salah. Yang mau ikut Bapak Ibu siapa? Ibu kan yang ikut ini laksa. Saran mentor, petunjuk mentor. Ini kalau bahasa ini kalau salah bahasa juga, kalau maunya mentor berarti mentor yang punya ya, tugas. Dia yang mengerjakan itu. Ya, begitu ya. Ya Pak. Maksudnya Pak, kalau misalnya dalam 8 masalah itu saling keterkaitan Pak, jadi kita buat inovasi sudah mencakup semuanya itu. Boleh, dari 8 itu Ibu Iya, Pak. ungkap satu apa, tapi Iya. dari satu itu menjawab 7 atau 8. Iya. Bisa. Iya, begitu. Oh, iya. Memang seperti Iya. itu dijadikan kegiatan-kegiatan itu dari 8 atau dari dibuatkan dalam bentuk tahapan-tahapannya. Silakan. Karena menjawab sekaligus dan memang Iya, Pak. rapat itu menjawab isu tadi, bisa menyelesaikan isu-isu itu. Oke? Oh ya Pak, baik Pak. Kira begitu, saya sudah baca pikirannya itu. Iya. Oke, terus lebih bagus lagi. Iya. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Ada lagi? Ini masih kedengaran ya, bocor ya? Bocor? Bocor Ya, Pak. Bocor ya? Iya, Pak. Sedikit. Sedikit, tapi masih bocor juga. Coba saya ganti ke speaker handphone sini. Halo, halo. Ini bisa? Kedengaran? Kedengaran, Pak. Ya, tapi masih bocor, Pak. Oh, masih bocor. Ternyata tidak kuat itu lem. Oh, ini masih bocor. Halo, 1, 2, 3. Masih, Pak. Oh, taruh dekat ya. Saya sudah ganti speaker tak kuat. Mikrofon. Kalau ini bagaimana? Masih, Pak. Ya, iya, berarti dekat ya. Dekat sekali berarti, Pak, sumber suaranya. Saya kan di lantai 2. Pas toanya itu sejajar yang saya punya dari menara itu. Pak, izin Pak, bertanya. Pak, untuk tahapan kegiatan kan ada tahapan-tahapannya, kemudian ada outputnya. Itu nanti outputnya Pak nanti dilampirkan juga Pak untuk dirancang aktualisasinya Pak. Oh, itu nanti setelah implementasi, setelah. Jadi ini baru membuat rancangan Pak Andi, jangan terlalu cepat. Siap Pak. Jangan gaspol, pelan-pelan. Buat dulu rancangan ya. Jadi Bapak itu di output itu
Di sana kan di kolom itu nanti berikutnya kita pertemuan di 01 tanggal 1 itu dirancang di output itu output garing hasil. Saya kasih contoh berkonsultasi dengan mentor yang di output itu dari tahapan kegiatan, bukan di kegiatan. Karena di kegiatan kan ada 3 tahapan kegiatan, apa outputnya di setiap tahapan itu. Nah, nanti di setiap tahapan itu apa keterkaitan dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Nanti itu besok kita matangkan di pembuatan rancangan aktualisasi. Siap. Kalau bahasa output itu, kalau konsultasi terlaksananya konsultasi. Nah, kaitan dengan Bapak itu bagaimana hasilnya? Bapak punya dokumen. Kapan Bapak berkonsultasi? Tanggal berapa? Foto. Hasilnya itu Bapak foto sementara dengan siapa itu? Mentor. Ya? Iya. Atau misalnya Bapak apapun aktivitas Bapak merealisasikan tahapan itu yang disebut hasil, mana outputnya. Karena nanti di akhir evaluasi yang ditanya mana hasilnya. Tidak bicara kita lagi faktanya. Konsultasi tapi tidak ada fotonya. Misalnya mengupload bahan, tidak ada fotonya. Jadi ada output dari sisi bahasa perencanaan atau kegiatan, hasilnya itu bentuk dokumen bukti. Di terakhir itu selesai ada rancangan, sudah seminar, sudah oke bisa kita pertanggungjawabkan di seminar, sudah disetujui oleh penguji, ada beberapa masukan, diperbaiki, silakan Anda ke lapangan mengaktualisasikan nilai ASN melalui rancangan itu di setiap kegiatan dan tahapannya. Oke? Oke, siap. Tahapan, ingat saya bilang sama teman-teman, setiap kegiatan dan tahapan selalu ada dokumennya. Jangan lupa itu, tanya itu. Oh, nanti kita bicara format lain di evaluasi, Pandi. Pelan-pelan, gak gaspol. Ya. Tapi bagus kalau sudah ditanya lebih awal, berarti kita sudah siap. Saya paham itu. Ya. Mengantisipasi nanti jangan sampai, wah. Mungkin juga saya lupa menyampaikan, tapi sudah diingatkan oleh Pak Andi lebih awal saya sudah sampaikan. Bagus ya, terima kasih ya. Oke, itulah gunanya tadi. Ya, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Izin Pak bertanya. Silakan. Terima kasih. Kalau misalnya nanti pada saat kita melakukan kegiatan itu Pak, apakah bisa kita melakukan bekerja sama dengan pihak lain, misalnya seperti saya Pak, saya rencananya mau bikin pemeriksaan atau survei kesehatan telinga di SD Pak, di SD maksudnya. Terus menggunakan apakah boleh Pak, atau hanya terbatas di unit kerja kita? Maksudnya pelaksanaannya itu hanya terbatas di rumah sakit saja atau boleh keluar? Boleh, tapi apa Ibu mau tuju itu keluar itu apa? Apa yang ingin Bapak Ibu peroleh di luar itu apa? Apa masih terkaitan dengan gagasannya? Iya Pak, iya, boleh. Terkait Pak. Tidak apa-apa, silakan mau pergi di sekolah, silakan. Jadi Ibu langsung misalnya menggunakan apa ke sekolah? Ada alat-alat toolsnya atau ada alat-alat komunikasi atau misalnya bentuk kegiatan apa? Di sekolah itu apa yang mau buat Ibu kegiatan? Kegiatannya penyuluhan, apa? Pemeriksaan kesehatan, Pak. Kesehatan telinga. Pemeriksaan telinga. Berarti pemeriksaan telinga, berarti di gagasan Ibu itu ada yang mau dicapai ya. Silakan, itu bagian kegiatan utama berarti. Berarti Ibu mengangkat di sini masih ada penyakit-penyakit telinga itu yang masih perlu disupport ya, diberikan intervensi. Kan begitu maksudnya. Ya. Iya, silakan. Tapi yang jelas dia punya kegiatan jelas, tahapannya jelas, outputnya apa, hasilnya apa. Kemudian sudah menjawabkan dari tujuan aktualisasi kita. Oh, ini konsep panjang kalau di pertemuan berikutnya. Aduh, bagus sekali teman-teman ini. Cukup cepat. Ya, belum melangkah sudah ditanya. Belum melangkah sudah ditanya. Ya, bagus. Supaya nanti di pembelajaran berikutnya tinggal menuangkannya dalam rancangan. Bagus. Saya senang. Dan lagi, ya, mungkin begitu ya, Dr. Fatma ya.
Iya Pak, makasih Pak. Ada lagi? Yang lain ini gimana nih? Bu Sri Hartina. Aduh, ya. Mana? Ibu Hardianti. Ini kan Ibu Hardianti yang baru melahirkan ya? Ya? Iya, Pak. Ya, jangan paksa ya. Yang penting sudah bisa menangkap ya. Pelan-pelan. Ada kesulitan, ya nanti kita diskusikan di grup ya. Baik, Pak. Iya. Oke. Ada lagi? Ini sudah sebenarnya sampai setengah 12 saja kita. Ya. Kalau jadwal kita kan cuma 2 JP ya, 90 menit. Ini yang setting atur kita dikasih sama dengan kelompok yang Ibu Agustina itu 3 JP. Oh, bisa sampai jam 12. Ya. Mana ini Bu Isna? Harusnya kita sudah keluar ya hari ini. Waalaikumsalam. Gimana ini? Apa harus menunggu Ibu Agustina? Ya? Iya, maksudnya saya punya jam kan selesai, Bu. Kalau kita menunggu Ibu Agustina sudah melebihi jam. Nah, itu anak-anak kan sudah. Saya kan cuma 2 JP. Maksudnya langsung di live aja. Di live kan? Iya. Oke, silakan. Iya. Yuk. Ya. Oke, kita tunggu evaluator. Nanti kita akan live langsung. Nah, masing-masing. Nah, ini. Oke, silakan. Tulisnya silakan. Ya, silakan. Baik ya, pertemuan pada siang hari ini telah selesai. Saya persilakan laporan Pak Andi. Langsung ke Bapak, laporan peserta, silakan. Oke. Gimana, Bu? Mau laporan peserta, Pak? Atau? Bisa. Ya, langsung tutup doa saja. Oke. Ya, silakan Pak Andi. Mengakhiri materi dulu, siap gerak. Mengakhiri materi pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Berdoa selesai. Serah di tempat, gerak. Ya, terima kasih Pak Adi. Terima kasih juga untuk Pak Wahab. Pertemuan Oke, pada saya izin live. hari ini saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wahab. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Resna. Terima kasih, saja ya, teman-teman. live room. Siap. Ya, siap. Langsung live room. Siap.